Yang terpenting sih gue juga pengen ketemu sama Rizky sih, karena udah semuanya lah. Apalagi nanti bentar lagi kan kita menjelang Ramadan ya. Kalau bisa ah nanti bukber lah gitu. kumpul bareng lagi ya kan sama anak-anak. Sama semuanya. Lu lebih milih naik pangkat atau lebih pilih naik gaji? Ada plus minusnya sih kalau di perusahaan gua sih. Kalau misalnya belok kanan cara bukanya beda. Nah, lebih keren lah kelihatannya. Oh, kalau yang ini lebih keren ya? Lebih keren. Kalau kiri mah biasa aja kebukanya. Kanan dulu, Oh, tutup kanan dulu. dulu tutup. Ya. Oh, dia langsung buka begitu ya. Nah, terus kebetulan janda nih. Itu betul-betul itu banyak. Itu kan gue. Hah? Tapi sering kayak begitu. Kalau sering mah enggak karena gua ganteng ya. Oh. Tapi ada aja. Beberapa kali ada lah. Kayak one case misalkan gua lagi survei waktu itu survei janda malam-malam. Malam-malam. Gua disuruh mandi di rumahnya. Nah, makanya kita kalau survei itu pakai metode analisa 5C. Apa itu 5C? Pendapatan Ya kalau pendapatan gua nggak better mah pasti nggak bakalan betah lah. Iya juga. Ya intinya melebihi UMR gitu. Ada target nggak? Target pasti ada. Pasti ada. Ada perusahaan lain yang mau meminang dulu? Yang gua tahu untuk perusahaan pembiayaan roda 2 kayaknya perusahaan gua yang paling Benefit. baik, paling benefit ya kalau buat Untuk saat ini. kesejahteraan karyawan gitu ya dibanding yang lain sih. Kembali lagi di acara Poker, podcaster para pekerja. Dan sekarang gue udah ada kedatangan bintang tamu, boleh diperkenalkan? Nama gua Handika, biasa dipanggil Dika. Dika. Oke, Dika. Kita kan kenal udah cukup lama ya kan? Ya, Semenjak kuliah lah ya, kuliah. Nah, 2015. Nah, sekarang kesibukan lo apa sih sehari-hari? Sehari-hari ya kerja, cari duit. Kerja, cari duit. Dan lo sekarang bekerja di mana? Di perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan. Keuangan, produk keuangan atau barang yang bisa dibiayai lah gitu. Oh, kayak kredit gitu ya. Kredit atau pinjaman uang tunai tapi ada jaminan. Oke, jasa keuangan berarti ya? Jasa keuangan. Tapi bukan di OJK-nya ya, bukan? Bukan. Kalau OJK kan dia apa ya sebutannya instansi ya buat ngecek ya histori kredit. Misalkan lu pernah ada histori kredit bagus atau jeleknya itu kelihatan di situ. Kalau gua kan perusahaan jasanya gitu. Perusahaan jasanya. Oke. Kalau gue boleh tahu, lo kerja di situ udah berapa lama sih? Dulu waktu awal masuk itu di 2019. Oh, 2019. Sebelum COVID lah ya? Sebelum COVID, pas kita lagi skripsi. Oh, skripsi. Selesai gak kuliah lo? Skripsi kerja. Gue sempet cuti setahun. Oh, cuti setahun? Iya, yang sempat cuti setahun yang pas kita dari D3. Oh iya benar. Kan? Benar, sama gue juga soalnya kayak begitu juga. Setahun itu karena memang itu awal baru masuk. Nah, fokus ke kerja dulu. Fokus ke kerjaan kan nggak mungkin gue kerja di tempat baru tiba-tiba gue izin kuliah kan nggak mungkin. Jadi gue cari celahnya dulu. Oh, benar-benar. Kerja sambil kuliah menurut lo gimana? Gimana ya? Capek tapi asik sih. Capek tapi asik. Iya, karena asiknya kita punya duit gitu. Benar, nggak ngandelin duit orang tua lagi kan. Nggak ketergantungan lah gitu ya. Beda kecuali memang dia pewaris gitu ya. Nggak kerja pun dia punya duit gitu. Duitnya nggak bisa habis. Tujuh turunan ya kan. Tujuh turunan. Tapi yang ke-8 miskin. Nah, keseruan lo di tempat kerja boleh di-sharing? Keseruannya itu suka duka lo dalam bekerja. Keseruannya itu gua kan orang lapangan ya. Jadi gua nggak standby di kantor, maksudnya nggak bete lah, nggak jenuh gitu. Kerja nggak di depan atasan gitu kan. Gua bisa keluar, misalkan gua lagi luang gua bisa pulang, atau misalkan gua punya acara gua bisa bagi waktunya buat pergi ke acara itu gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah absensi itu gimana tuh? Absensi yang kalau di beda perusahaan beda aturan ya. Oh iya, kalau di perusahaan gua itu yang penting absen 1 kali, pagi atau enggak sore. Kebetulan atasan gua baik, jadi mereka itu ngisi absensi gua yang bolong gitu. Yang penting sesuai lah kerja gua. Yang penting sehari itu ada absen lah ya. Iya. Kalau misalkan seandainya lupa
Lupa nggak ingat dong. Cuma lupa nggak inget. Berarti itu hitungannya jadi nggak masuk atau Langsung nggak masuk dihitung ya. absen sekarang pakai yang Fingerprint. Oh, lu pakai fingerprint. Kalau gue pakai yang verifikasi Kayak ojol ya, Vermuk ya. Itu sebenarnya buat ngemudahin kita doang gitu. sih. Tujuannya sih kalau itu ya untuk marketing kayak misalkan di luar kayak lo gini ya sebetulnya. Lagi ada kunjungan di mana, nah absennya pakai itu. Alat Vermuknya di kantor atau di handphone? Di handphone ada aplikasinya. Lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Tapi lu ngejalanin ini semua nyaman gak sih? Ya kalau nggak nyaman gue nggak bakal bisa sampai sekarang gitu. Pasti gue nikmatin gitu. Nikmatin ya. Iya. Apapun itu lo selalu nikmatin dan ini bersyukur. pilihan gue, emang gue ditambahkan emang basic gue dari dulu di lapangan, ya pasti gue nikmatin lah, enjoy lah jalaninnya juga gitu. Tapi lu pengen gak sih sekali-sekali nyobain kerja di back office? Di back office ya. Kalau untuk sekarang kayaknya enggak nih, karena gue nggak suka. Maksudnya gini loh, gue punya kegiatan di luar gitu. Kalau gue di back office yang ada kegiatan gue yang lain pasti nggak akan bisa. Karena lu udah kebiasaan di luar juga sih. Kalau misalkan gue mau pergi nih, kayak misalkan pengen nonton siang-siang, kalau gue di back office nggak bisa, mau nggak mau nunggu pulang atau enggak tanggal merah. Iya. Kalau gue di lapangan kan kayak kemarin gue pengen nonton, ya gue tinggal pergi aja, tinggal gue atur jadwal kerjaan gue kan. Nah, setelah selesai atau enggak pas lagi nyantai ya gue pergi gitu. Iya. Berarti bukan waktu kerja lo menentukan lo, tapi lo yang menentukan waktu kerja. Mantap. Intinya mah yang penting selesai rapih lah. Gitu. Sebenarnya sih dari dulu gue juga pengen nih kayak gitu. Jadi kita sendiri yang menentukan waktu kerja ya kan. Bukan jam kerja yang menentukan kita. Tapi nggak semuanya suka di bidang apa di lapangan. Ya. Betul. Soalnya dalam kita di lapangan kan panas-panasan, ya, hujan-hujanan gitu kan. Sebenarnya sih mental juga gak sih? Perlu gak sih kalau di lapangan kayak kerjaan lo gini? Mental pastilah. Pasti ya. Karena kan kita ngadepin banyak orang gitu. Karakter orang beda-beda. Jadi ada yang gak ketebak, ada yang ketebak. Jadi ya mental tetap harus kuat lah gitu ngadepin orang-orang. Pengalaman lo selama ketemu sama orang-orang gimana? Pengalaman apa nih? Ya pengalaman buruk, pengalaman yang enaknya gitu. Kayak misalkan lo datengin ke tempat orang nih, terus kebetulan janda nih. Itu betul-betul itu banyak. Itu kan gue tapi sering kayak begitu. Kalau sering mah enggak, karena gue ganteng ya. Tapi ada aja. Beberapa kali ada lah. Kayak one case misalkan gue lagi survei, waktu itu survei janda malam-malam. Malam-malam. Gue disuruh mandi di rumahnya. Suruh ngapain? Gue disuruh mandi. Iya, setelah mandi. Gue nggak tahu itu kodenya apa disuruh mandi. Terus? Cuma karena emang gue ada janji mau pergi, jadi gue tolak gitu. Jadi gue pikir nggak usah Bu, soalnya saya mau ada urusan gitu kan. Itu di daerah mana? Ada di Jakarta Barat, gue nggak bisa sebutin detailnya gitu. Takutnya nanti ngeliat kan nggak enak. Intinya di sekitaran Jakarta Barat. Oke. Dan kenapa lu ngapain dicoba? Oh iya deh, coba mandi dulu. Apa lu takut sama janda? Apa gimana? Gimana ya? Kalau takut mah kagak, namanya kucing dikasih ikan kan pasti. Bener, apalagi kucing garong ya. Cuma kebetulan ya, takut kena ininya juga sih gua. Apa itu? Takut kena jebak juga gitu. Oh iya, karena sekarang juga zaman sekarang ya kan, nggak kayak zaman dulu yang benar-benar emang janda-janda. Apalagi dia nasabah gue tiba-tiba ada apa-apa terus datang ke kantor gue, masalah dulu ya kan. Bener, berarti lo visioner juga ya, memikirkan jangka waktu yang sangat panjang kalau misalkan terjadi apa-apa. Iya. Tapi yang nyebelin ada nggak? Pernah nyebelin gitu, kayak misalkan bikin mood lo tuh hilang, jadi nggak pengen kerja lagi, jadi males. Itu banyak juga. Misalnya gini, gue dapat nasabah dari salah satu showroom yang kerjasama sama perusahaan gue lah gitu. Gue tahu itu data nggak bagus lah. Udah disurvei beberapa kali, udah ditolak. Berarti lo sebelum itu ngecek dulu ya? Ngecek gimana? Ngecek misalkan nih ada nasabah, terus lo ngecek dulu orang itu. Dari mungkin ngecek itu dari via telepon pun, kita pancing via telepon kadang suka kebongkar sendiri gitu. Jadi misalkan gue udah tahu nih di telepon itu udah meragukan. Nah yang gue sebel tuh misalkan gue udah janjian survei gitu sama dia,
Tapi dia rata-rata karena udah capek mungkin di survei mulu, dia reschedule lagi itu yang bikin kesel. Jadi kan kerjaan gue lain berantakan. Iya, jadi kita cuma nge-handle di orang. Terus juga ada lagi yang kadang nggak kooperatif gitu kan. Misalkan gue harusnya kan survei ke rumahnya gitu, tiba-tiba dia disetting sama brokernya atau dari salesnya lah untuk survei di rumah orang lain yang kelihatan bagus gitu kan. Itu juga sebenarnya gimana ya, bikin kesel juga sih gitu, karena niatnya udah jahat gitu kan, nggak kooperatif gitu, nggak sesuai. Ada nggak sih nasabah yang kayak misalkan lo udah survei ini dan beberapa bulan atau beberapa angsuran yang ke berapa dia ngilang gitu? Banyak itu namanya resiko bisnis itu. Makanya kita kalau survei itu pakai metode analisa 5C. Apa itu 5C? Nah, cuma gue lupa. Yang gue inget tuh yang penting tuh, yang terpenting ya. Iya. Nah, kalau untuk kita lihat nasabah itu penting dari karakternya gitu. Oh, dari karakter itu penting banget gitu. Jadi orang kaya belum tentu karakternya baik gitu. Orang kaya belum tentu karakternya baik. Ada juga orang yang biasa tapi karakternya benar-benar kooperatif, yang emang benar-benar dia niat pengen punya gitu. Oh, berarti dia bertanggung jawab atas yang dia ini kan, kayak misalkan dia ngambil ini bertanggung jawab. Dia utama itu karakter. Kalau kapasitas dia kaya atau miskin itu nomor 2 gitu. Yang penting karakter dulu lah gitu. Soalnya kan yang kaya belum tentu gitu ya, belum tentu niat baik juga. Yang miskin pun belum tentu dia nggak punya duit. Nah, kadang dia pengen punya barang, makanya dia usahakan gitu gimana caranya biar niatnya tuh baik gitu. Nah, terus dari situ, dari karakter, kapasitas, terus lingkungan kita harus cek juga ke lingkungan gitu. Kayak yang tadi gue bilang numpang survei, itu kita bisa tahu dari lingkungan. Misalkan kayak kita ke pejabat setempat lah, misalkan kayak RT gitu kan. Oh, benar. Itu kita bisa tahu, misalkan berarti lu nanya-nanya dulu ya orang ini gimana. Jadi nanya ke pihak yang itulah, orang pejabat lah gitu. Bisa RT ataupun warung terdekat ataupun tetangga, itu bisa kebongkar tuh. Misalkan kita ke RT, Pak kenal nggak Pak dengan orang ini Pak gitu. Dia kan tanya dari mana, ya saya dari perusahaan pembiayaan gitu kan. Dia ada tujuan mengambil motor. Kalau emang dia kenal pasti ini mah warga saya gitu. Dia mah aktif kok di sini gitu. Nah, itu kan positif gitu. Berarti ada juga yang negatif. Ini mah saya nggak kenal, ini mah bukan warga sini gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Berarti lo harus benar-benar detail juga ya. Harus detail. Berarti secara nggak langsung lu ngebaca aura orang dong, ngebaca karakter orang dong. Kalau karakter secara nggak langsung pasti kita ngebaca lah gitu. Nah, kalau gue gimana nih? Kalau lu itu gimana ya? Mukanya sih nggak ada muka negatif sih, gue senyum lah gitu. Senyum ya. Berarti gue boleh dong ya, bisa dong ya? Bisa lah. Kapan mau disurvei? Ntar dulu tunggu viewersnya banyak kan, dari sini bisa. Amin. Mobil bisa gak sih? Mobil bisa, cuma kebetulan gue di bidang roda 2. Tapi sebelumnya gue pernah di roda 4, cuma sekarang gue roda 2 lagi. Nah, sebelum lo kerja di sini, lo ada pengalaman kerja di tempat yang lain gitu? Banyak sih. Banyak. Di retail pernah. Oh, di retail sama kayak Wanto juga. Di retail pernah. Di perusahaan pembiayaan pun pernah selain ini gitu. Oh, selain ini. Tapi bukan bagian survei, tapi bagian desk call, penagihan via telepon. Itu gimana dia cara kerjanya? Apa cuma penagihan cuma telepon doang? Telepon pun ada skripnya, nggak bisa langsung telepon lagi gitu. Karena pas di perusahaan itu tuh dia ada 4 bucket kalau nggak salah ya. Bucket 1, bucket 2, bucket 3, bucket 4. Bucket 1 tuh yang keterlambatan 1 sampai 2 bulan, 10 hari atau berapa, gue lupa deh. Terus sisanya yang sampai sebulan, ada yang sampai 3 bulan, dan kebetulan gue bucket terakhir 6 bulan, keterlambatan 6 bulan sampai seterusnya. Sampai seterusnya lah yang nggak bisa dilacak kan. Nah, itu kalau gue skripnya nggak terlalu kayak yang bucket 1, bucket 2 yang memang masih ketemu konsumen. Kalau gue kan bucket terakhir berarti kan konsumen yang benar-benar susah ditemuin gitu kan. Emang udah ada yang bisa ditemuin, ada yang nggak bisa gitu. Jadi kalau untuk
Itu sih paling cuma perkenalkan diri dari mana, terus sisanya gua ya sendiri gitu. Bukannya kalau gitu biasanya robot ya? Kan kayak misalkan gue pernah tuh diteleponin. Kayaknya nih robot nih, suara-suara robot itu. Ada juga nggak sih yang kayak gitu? Kalau itu biasanya mah call center. Oh, call center. Kalau penagihan mana ada nagih robot. Gitu. Nah, biasanya nih, karena kan gue juga minjem kan di toko rem gitu ya. Kan kalau misalkan ada yang mau jatuh tempo tuh, biasanya ada sekali orang yang telepon tuh. Nah, itu gue tahu nih, ini pasti robot. Kita jawab apa, dia pasti iniannya selalu Jawabannya sama terus. iya sama terus. Mungkin beda perusahaan, beda ini kali ya. Nah, kalau di perusahaan gua sebelumnya yang itu nggak ada robot, jadi misalkan kelambatan sehari sampai setelah itu nggak ada robot, semuanya ya manusia gitu. Tapi lo enjoy lah ya ngejalanin. Enjoy lah, kan kita dapat ini. Nah, menarik nih. Berapa sih dia agak sensitif ya kan gaji lo di perusahaan ini yang sekarang, maksudnya ini enggak sih apa namanya, make sense nggak atau apa ya, better gak sih gitu, sama kerjaan lo yang sekarang ini, pendapatan lo? Ya kalau pendapatan gua nggak better mah pasti nggak bakalan betah lah. Iya juga. Ya intinya melebihi UMR gitu. Ada target nggak? Target pasti ada. Pasti ada. Karena kan kita penjualan kendaraan pasti ada target. Berapa tuh biasanya kalau sebulan? Kalau kita targetnya bukan emon ya, tapi unit. Oh, unit. Jadi kan ada yang emon, ada yang unit. Iya. Kalau mobil rata-rata emon tuh maksudnya pencairan Iya, totalnya. total keseluruhan. Kayak Kalau misalkan motor, 2M gitu. Kalau motor tuh biasanya unit. Unit aja ya. Mau entah itu yang mahal atau yang murah, yang penting Iya. dihitung unit. Dia nggak ngelihat harga tapi unit gitu. Berapa Di biasanya itu? kantor gua 100% itu 31 Unit ya, per tahun. per bulan. Gila, berarti kalau kayak gitu mah hitungannya sehari satu dong. Iya kan? Satu betul. Apalagi kalau Februari sekarang kan 2 hari minimal 3. Iya, kan sampai 28 kan. 8. Nah, itu lo susah apa ya, gampang tuh susah sih buat ngejar target itu. Apa lo emang punya tim? Kalau bukan tim ya, jadi kita masing-masing, kita sebutannya MVO ya. Masing-masing MVO itu udah punya pegangannya dealer masing-masing. Gitu. Jadi di dealer itu pun udah ada perjanjian sama kantor gua gitu, ada targetnya gitu. Kebetulan perusahaan gue itu perusahaan yang masih bisa dilihat lah di dealer lah, masih perusahaan 5 besar lah, jadi nggak terlalu pusing buat nyari target gitu, nggak kayak perusahaan-perusahaan pembiayaan baru gitu, itu pasti agak susah buat nyari unit gitu. Kebetulan perusahaan gue itu perusahaan yang masih bisa dilihat lah di dealer lah, masih perusahaan 5 besar lah, jadi nggak terlalu pusing buat nyari target gitu, nggak kayak perusahaan-perusahaan pembiayaan baru gitu, itu pasti agak susah buat nyari unit gitu. Tapi selama ini lo achieve target terus gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, berarti bonus beliau gede dong. Amin. Ada di akhir tahun sampai 100 juta. Ada lah ya. Sama apa ya? Gaji doang. Bonus sama itu semuanya. Sama gaji total setahun. Iya. 100 juta lebih lah ya. Lebih sih. Lebih tuh kan. Gue lihat kan pengeluaran juga kan gede juga. Kita kan harus ini entertain juga kan ke bener gitu, entertain mereka bantu, karena itu bantu ya kita gitu kan ya, kita mau harus buang jadi sedikit lah, ajak dia makan, ajak dia mau beli apa ya, ibaratnya timbal balik kita pancing umpan misalkan pancing umpan sedang buat dapat ikan yang lebih besar. Mantap juga, pantesan gue lihat hobi lo ya kan, mantep. Sekarang kegiatan lo, hobi lo mantep juga ya. Kemarin gue juga lihat di video lo kan, salah satu pakai topeng. helm apa? Nah, kemarin sih gue beli helm Iron Man ya. Lewat, kalau untuk aplikasinya gue nggak boleh kasih tahu, nanti yang ada pas gue jual susah lah. Tadi beli di situ. Helm Iron Man sih, apa mau lihat? Boleh dipakai, boleh langsung. Mau dipakai sih? Oh langsung. Diliatin aja ya. Liatin aja. Nih guys, Jarvis. Iron Man. Oh Iron Man. Jarvis sih. Jarvis apa ini? Jarvis mah ini oh nama ini. Yang si Tony Stark kan? Tony Stark. Helm Iron Man Mark 4 kalau nggak salah ini. 5 Mark 5. MK5 kan?
Ini 4 atau 5 ya? Setahu gue sih 5 sih. Oh iya 5. Oh. Kawan dulu ya. MK 5 nih. Lumayan kan. Gila. Mau dinyalain? Ya fungsinya cuma buka ini aja sih. Sawi. Gue boleh coba gak pakai? Boleh. Siapa lu mau pakai? Lu kalau enggak lu boleh pakai. Lu aja deh, kepala gua gede deh. Gila barang mahal nih. Hati-hati. Tapi kalau pencet kirinya aja kebukanya cuma kayak gini aja. Tapi kalau kanannya kebukanya mencet ini yang kiri dulu, lu kan bukanya langsung topeng satu tuh. Kalau kanan cara bukanya beda. Nah, lebih keren ya kelihatannya. Oh, kalau yang ini lebih keren ya? Lebih keren. Kalau kiri mah biasa aja kebukanya. Kanan dulu. Oh, kanan dulu tutup. Ya. Oh, dia langsung buka begitu ya, nggak ada suara mesin-mesin kayak ketutup. Ternyata juga ada ini. Kalau bisa tanpa sensor. Mantap gak sih gue pakai gini? Gantengnya nambah. Sama ke kanan-kanannya nambah. Mantap banget. Cuma gitu aja, fungsinya buka-buka gitu doang. Nyenengin diri sendiri lah hasil pencapaian. Apa self reward ya? Iya, self reward. Ada lagi nggak kayak hobi lo yang lain gitu yang mahal? Di rumah action figure gua semuanya. Oh, semua lo punya? Ya ada beberapa koleksi. Brandnya nggak saya sebut ya mereknya. Pokoknya Power Rangers ada, terus Avatar, terus jadi kayak anime gitu ya. Itu jatuhnya anime bukan sih? Bukan. Kartun biasa. Kan bukan kartun Power Rangers mah. Tapi kan dulu disebutnya kartun juga sih. Iya, waktu anak-anak film lah, film hero lah gitu. Kalau kartun kan lebih ke SpongeBob, terus Anya, kayak ya itulah pokoknya ya kan. Ya itulah pahlawan-pahlawan lah dulu waktu kita masih kecil kan sukanya yang heroes gitu. Terus harapan lo di tempat kerja yang sekarang gimana? Harapan lo ya untuk kedepannya agar lebih baik kah atau gimana? Kayak misalkan ada perusahaan lain yang mau meminang dulu. Yang gua tahu untuk perusahaan pembiayaan roda 2 kayaknya perusahaan gua yang paling benefit ya kalau buat untuk saat ini kesejahteraan karyawan gitu ya dibanding yang lain sih. Kalau untuk pindah sama-sama roda 2 kayaknya gua nggak akan pindah sih. Gitu. Kalau misalkan gua pindah itu gua nggak akan di roda 2 lagi, mungkin roda 4 atau mungkin perusahaan lain. Roda 6, 7, 8. Nah, terus lo kan ya saat ini kan udah paling mentok lah ya karirnya, jabatan. Mentok di mana? Masih paling bawah gue. Oh, masih paling bawah. Oh, gue kira lu udah manager. Belum ini. Nah, oke deh. Kalau misalkan ada pertanyaan, lu lebih milih naik pangkat atau lebih pilih naik gaji? Ada plus minusnya sih kalau di perusahaan gue sih. Kalau misalkan naik pangkat sama naik gaji ya. Maksudnya kalau naik gaji kan berarti kan di posisi yang sekarang ya, gitu. Nah, kalau gue naik pangkat, gue nggak bisa ketemu showroom gitu kan, nggak bisa ketemu nasabah. Oh, berarti kalau naik pangkat lu jatuhnya di back office? Di rumah aja, di back office. Di kantor. Misalkan ke showroom pun ya gue pasti entertain, buang duit, nggak dapat duit. Kalau gue yang sekarang kan gue ke showroom pun kadang gue dapat duit gitu. Berarti lu lebih nyaman sekarang lah ya. Kalau untuk sekarang ya sekarang gitu. Cuma gue juga pasti pengen nggak selamanya gue di jalanan lah, pasti gue juga pengen. Nanti kan kalau lo udah tua mungkin fisik lo nggak seprima sekarang. Kalau untuk sekarang sih gue masih pengen di posisi sekarang sih. Berarti lebih pilih naik gaji? Kalau naik gaji nggak juga. ya pengen sih gitu kan. Jadi lebih pilih naik pangkat atau naik gaji nih lo? Kalau untuk sekarang sih naik gaji. Kalau untuk naik pangkat ya mungkin gue suatu saat mungkin mau ya. Kalau untuk sekarang belum sih. Umur berapa sih sekarang?
Oh, umur. Ya kan kita bisa tahu kan, Udah tua lah pokoknya. ada pala 5. Mau pala 3. Tapi yang gue lihat sekarang cuma 1 pala lu. 2 dong, Iron Man. Oh iya 2. Nah, kan biasa seperti biasa nih. Gue ngundang lu, terus lu ada nggak yang mau lu sampaikan gitu? Kayak misalkan Pesan ya. pesan. Gitu. Karena gua kerja di perusahaan pembiayaan, saran gua jaga nama baik Anda di checking di OJK gitu. Karena suatu saat pasti kita butuh, kecuali kalian itu apa ya sebutannya ya, pewaris. Nah, mungkin nggak butuh gitu kan perusahaan pembiayaan gitu. Nah, kalau nama sampai cacat, mau ngajuin apapun pasti susah. Blacklist otomatis. Blacklist. Nah, kalau misalkan udah di blacklist, kalau mau ngebukanya lagi itu gimana tuh? Dibayar, Oh, bisa bayar. dilunasin utangnya. Oh iya, Dan itu setelah kita lunasin nggak langsung, setahu gua ya, bukan nggak bisa langsung kebuka. Nggak langsung datanya bagus. Biasanya butuh proses 2 sampai 5 tahun setahu gua deh, baru namanya bersih walaupun kita udah bayar. Tapi tetap walaupun kita udah lunasin, historinya kelihatan gitu bahwa kita pernah cacat gitu. Kalau kayak gitu ada kemungkinan susah gak sih? Susah pasti. Pasti ya. Pasti susah. Karena udah tercatat di dalam itu ya. Di instansi di checking OJK lah pasti kelihatan. Oke deh, buat terakhir aja nih kasih masukan buat penonton biar kalau misalkan di luaran sana gitu ada yang kerjanya lemes gitu, ada yang putus asa, boleh deh kasih semangat. Pokoknya dinikmatin aja pekerjaan yang sekarang, karena banyak orang yang ingin pekerjaan seperti kita gitu. Benar. Apalagi di musim COVID kayak gini kan, kemarin banyak yang di PHK massal ya gitu. Itu pasti banyak lah yang tidak seberuntung kita gitu. Berarti disyukurin aja pekerjaan yang sekarang gitu, walaupun memang cuma cukup aja gitu. Ya, berarti intinya adalah kita nikmatin aja dulu apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini dan untuk kebutuhan kita ya tentunya. Kalau kita kerjanya baik juga pasti nanti rezekinya pasti ngikutin lah. Gitu. Nah, itu yang paling penting ya kan. Rezeki nanti pasti ngikutin. Oke, menurut lu nih siapa lagi nih yang harus gue undang? Teman-teman kampus kita banyak kayaknya. Banyak, boleh disebutin. Siapa gitu. Kan Rizky sih, gue pengennya Rizky gitu. Nah, kita udah lama ketemu kan, Rizky, Edwin gitu kan. Edwin, si Wanto, si siapa ya? Awan, Sugeng. Nyebutin si Edwin, cuman dia kagak mau datang. Boleh dibilangin ke Edwin. Edwin, Rizky, ya. Untuk Edwin dulu deh. Buat Edwin, ikut-ikutan lah kayak gini nggak apa-apa sekalian. Ngerame-ramein ini ya. Karena kan kita nggak tahu nanti kan suatu saat kayak nanti kalau misalkan si Eman udah viral, ntar susah buat ketemunya. Apalagi kan kayak lu kan dulu sampai sesukses sekarang ini kan. Amin. Nah, ngomongin masalah Rizky, kemarin kan juga sempet sama Awan. Gue pengen ketemu nih ya sebenarnya sama Rizky. Lu pun juga sama kan gitu. Kalau gue sih sebenarnya bisa aja sih ketemu dia, cuma sekarang nggak ada kontak yang bisa dihubungin, tapi gue tahu rumahnya gitu. Apa kita langsung main ke rumahnya aja? Harusnya sih langsung datang ke rumahnya gitu. Iya sih, gue juga udah lama ya kan dari anak-anak itu lulus ya. Tahun berapa sih? 2018? 2021 kita 2020 pas 19. Yang D3. Oh, D3 2019. Iya. Pokoknya dari 2020 kan kita wisuda. Soalnya yang sebelum COVID itu kan Januari. Soalnya kan kita beda setahun tuh dari sama anak-anak yang itu. D3-nya kita bareng. Iya. S1-nya kita bareng. Pokoknya setelah dari itu kita kan udah nggak pernah ketemu lagi kan. Iya, kalau nggak bukber nggak ketemu. Benar. Ya gue berharap sih Rizky ya, karena gue pengen semuanya lah, semoga aja sehat gitu di mana. Kalau untuk yang perempuan nih, temen-temen kita yang cewek gitu. Perempuan ya, Ayu paling yang masih sering komunikasi sama gue tuh ya Desi, Septa, Ayu, Nisa gitu ya, boleh lah diundang. Iya, nantilah kapan-kapan coba kita. Kebetulan Nisa juga rumahnya dekat nih sama lo nih. Nisa. Oh iya, benar-benar dekat.
Nah itu aja sih yang terpenting sih, gue juga pengen ketemu sama Rizky sih, karena udah semuanya lah, apalagi nanti bentar lagi kan kita menjelang Ramadan ya. Kalau bisa nanti bukber lah gitu. kumpul bareng lagi ya kan sama anak-anak sama semuanya. Oke, Dika, terima kasih buat Thank you waktunya menyempatkan hadir di sini. Sehat-sehat terus ya. Amin, semuanya sehat. Oke, thank you. Terima kasih.